Bapak Ibu semuanya. Senang rasanya di tahun baru ini, tahun 2021, kita semua bisa berkumpul bersama untuk Tuhan. Dan di tahun baru ini Bapak Ibu semua, kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Tapi percaya Bapak Ibu, bahwa ada Immanuel di dalam hidup kita. Mari kita datang untuk berserah kepada Tuhan. Dialah Immanuel yang menguatkan kita semua. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita menyanyikan dengan segenap hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan kita, Yesus Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya
saya ajak kita semua untuk meresapi lagu ini. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada kita semua. Mari kita percaya bahwa Immanuel ada dalam hidup kita. Immanuel yang menyelamatkan kita, Immanuel yang menguatkan kita, Bapak Ibu semua. Mari kita menyanyikan Immanuel ini dengan segenap hati kita. Di dalam hidup kami, Yesus. Beserta kami, Yesus Tuhan. Di hidup kami Tuhan, di setiap kesengsaraan Tuhan, di setiap kesusahan Tuhan, Kau ada di hidup kami Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan, Yesus Kristus Tuhan. Yesus.
seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Immanuel dalam hidup kami Tuhan. Di setiap hidup kami, di setiap langkah kami, Engkau selalu beserta kami. Engkau selalu kuatkan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ya Bapa, biarlah di tahun ini Tuhan, kami semakin mengenal-Mu Tuhan. Kami semakin hidup dalam-Mu Tuhan. Biarlah kami semua mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di setiap kehidupan kami pasti Engkau selalu mendampingi kami, selalu memimpin kami dan berikan kami kekuatan. Ya Bapa, biarlah Kau yang berkati ibadah kami pada hari ini. Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kau yang datang di tempat ini, Kau yang memimpin kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Beri sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya ajak kita Bapak Ibu semua buat kita bangkit berdiri. Siapa di antara Bapak Ibu semua yang percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan kita? Yes, amin. Amin Bapak Ibu semua. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Mari kita semua nyanyikan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa yang luar biasa di Tuhan kita, Bapak Ibu semua. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Siapa yang termulia Tuhan? Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Siapa Bapak Ibu semua? Nama di atas segala nama,
Yesusku. Mari kita berikan suara-suara yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Dipersilahkan Bapak Ibu semua untuk bisa kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian terbaik dalam ibadah ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur aku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi. Kami ingin mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Engkau kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kau yang jaga pikiran dan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita akan berdoa untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu, boleh bersama berkumpul pada pagi hari ini. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan mengurapi setiap kami, agar benih firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati yang baik. Dan tolong mampukan hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kemuliaan-Mu saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat pagi, kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Kita boleh berjumpa kembali dalam berkat kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar bersama tentang sebuah tema, yaitu rendah hati, saudara. Rendah hati. Rendah hati ini adalah satu sikap hati yang penting sekali untuk kita miliki, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini saya mau ajak kita melihat bersama beberapa hal yang berkaitan dengan rendah hati, saudara. Yang pertama, mari kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Oke, Filipi 2 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat beberapa ayat tadi, kita bisa belajar hal pertama tentang rendah hati, yaitu bahwa yang namanya rendah hati itu adalah bibit persatuan, saudara. Rendah hati adalah bibit persatuan. Kalau kita baca dari dua ayat tadi, kita bisa melihat jika ada kerendahan hati di dalam kehidupan kita bersama, akan terjadi yang namanya sehati atau apa? Satu hati. Akan terjadi yang namanya sepikir. Apa itu sepikir? Satu pikiran. Akan terjadi yang namanya satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun ada yang namanya kerendahan hati, disitulah yang namanya persatuan akan mulai muncul. Jika kerendahan hati mewarnai hubungan di dalam keluarga, di mana yang satu menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, seperti kata Alkitab, maka di keluarga itu persatuan akan muncul. Jika kerendahan hati mewarnai kehidupan bermasyarakat kita atau bergereja atau di tempat kerja kita, maka persatuan juga akan muncul di sana, saudara. Kenapa? Karena tadi rendah hati itu adalah bibit persatuan. Nah, sebaliknya, di mana ada tinggi hati dan mementingkan diri sendiri, Alkitab mengatakan di sana akan timbul yang namanya kekacauan, saudara. Misalnya ada tinggi hati, mementingkan diri sendiri dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, atau dimanapun saudara, rendah hati itu mulai hilang, disitulah kekacauan akan mulai muncul. Nah, saya mau ajak kita lihat beberapa contoh sifat dari orang yang rendah hati. Misalnya yang pertama begini, orang yang rendah hati tidak mengharapkan terima kasih, tetapi suka mengucapkan terima kasih, saudara. Orang yang rendah hati itu jika sudah melakukan sesuatu yang baik, dia tidak mengharapkan terima kasih. Tetapi dia akan mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang dia rasa sudah memberikan bantuan kepadanya. Ungkapan terima kasih yang diberikan dengan tulus merupakan sebuah ungkapan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang itu kepada kita berarti, saudara. Karena itu kita berterima kasih kepada orang itu. Saya kasih contoh misalnya begini, suami dan istri di dalam keluarga saling mengungkapkan rasa terima kasih antara satu dengan yang lain. Misalnya istrinya sudah masak buat suaminya, saudara.
Yang suami-suami, pernahkah Anda mengatakan terima kasih sudah dimasakkan oleh istrinya? Ataukah banyak suami yang ketika dimasakkan oleh istrinya berkata, ini kasinen, kurang asin, kemanisan, kurang manis, kepedesen, kekecutan, kebanyakan gitu saudara. Ya isinya kalau kuahnya banyak, ini kok makanan kok kuah tok isinya gitu. Kalau nggak ada kuahnya sedikit, ngasih kuah kok nggak niat lah saudara. Ya nggak ngucapan terima kasih saudara. Padahal kalau sudah dimasakkan dan kita katakan terima kasih istriku sudah memasakkan buat aku. Rasanya kan lebih indah saudara. Demikian juga sebaliknya. Istri mengungkapkan rasa terima kasih kepada segala hal yang baik yang sudah suaminya lakukan kepadanya. Ya jangan jadi istri yang selalu ngomel saudara. Kepada suaminya, suami sudah berusaha semaksimal mungkin pun tetap diomelin saudara, tetap salah aja saudara. Nah saya percaya kalau ini dilakukan di dalam keluarga, maka keluarga akan menjadi lebih indah saudara. Karena ada orang rendah hati yang mau mengatakan terima kasih kepada anggota keluarganya. Saudara kasih Tuhan, tahun lalu kami dapat anugerah besar dari Tuhan. Istri saya hamil saudara, secara alami. Ya setelah kami menanti 13 tahun lamanya. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya Tuhan kita memang luar biasa saudara. Nah saudara kasih Tuhan, di awal kehamilan istri saya sempat ada masa-masa yang tidak mudah. Istri saya sempat mengalami flek dan harus bed rest. Itu kira-kira 2 minggu saudara. Ya saya merawat dia saudara. Lalu setelah 2 minggu itu kehamilannya puji Tuhan berjalan dengan baik. Tapi mulai ada masa-masa di mana dia merasa mual, merasa juga pusing, sempat muntah juga, badannya terasa tidak enak karena memang proses kehamilan katanya seperti itu ya saudara. Karena saya juga belum pernah mengalami saudara dan tidak akan mengalami saudara. Nah dia merasakan semua itu saudara. Suatu hari ketika saya sedang ngobrol dengan istri saya di dalam kamar, saya lihat semua hal tidak enak yang dia tanggung saudara. Semua hal tidak mudah yang dia jalani. Dan tiba-tiba dalam hati saya ada satu dorongan kuat untuk mengucapkan terima kasih saudara. Saya berkata pada istri saya manggilnya kan sayang saudara. Sayang, thank you ya. Sudah mau ngalami seperti ini. Demi si anak kita, demi anak kita. Saudara, saya bilang gitu kepadanya saudara. Saya tahu saudara yang kasih Tuhan. Ya dia cerita setelah saya ngomong itu, dia terharu saudara. Saya tahu dia nggak mengharapkan saya bilang terima kasih. Tapi ketika saya belajar mengucapkan terima kasih untuk apa yang dia lakukan, hasilnya baik buat keluarga kami saudara. Keluarga kami tidak jadi tambah berantem saudara, malah jadi tambah baik, tambah hangat. Karena apa? Karena ada orang yang mau belajar mengucapkan terima kasih saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kalau saudara sudah berkeluarga, saudara atau saudara anak dan punya orang tua, mari belajarlah jadi orang rendah hati yang mau mengucapkan terima kasih saudara. Untuk apa yang sudah orang lain lakukan kepada kita. Jadi contoh pertama orang yang rendah hati, memang tidak mengharapkan terima kasih. Tapi dia suka mengungkapkan rasa terima kasih untuk kebaikan orang lain dalam hidupnya. Yang kedua, contohnya apa? Orang rendah hati punya sifat mau belajar memaafkan dan mau belajar meminta maaf saudara. Ini contoh kedua sikap orang rendah hati. Mau belajar memaafkan kesalahan orang lain dan mau belajar meminta maaf untuk kesalahan yang dia lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, memaafkan dan minta maaf adalah dua hal yang sangat sulit dilakukan kalau kita tidak punya kerendahan hati dalam hidup kita. Seseorang yang memiliki kesombongan dalam hati, tinggi hati, akan kesulitan melakukan dua hal ini. Minta maaf ataupun memberi maaf kepada orang lain. Membutuhkan kerendahan hati kalau kita mau memaafkan atau kita mau minta maaf pada orang lain. Nah, hanya orang rendah hati, saudara, yang mau belajar untuk memaafkan meskipun tidak selalu mudah, dan akan belajar minta maaf kalau ia sudah melakukan sesuatu yang salah kepada orang lain. Saudara kasih Tuhan, saya pernah baca sebuah kisah, cerita dari mantan presiden India yang namanya Bapak Abdul Kalam.
Bapak Abdul Kalam ini suatu hari dia bercerita kepada beberapa orang. Dia cerita seperti ini. Waktu aku masih kecil, dia cerita, ketika aku masih kecil, ibuku memasak makanan untuk kami, untuk ayahku dan untuk keluargaku. Suatu malam, ibuku membuat makan malam setelah seharian bekerja keras. Ibu membuat sepiring sabzi itu adalah makanan khas Timur Tengah seperti saus cocolan lah semacam itu saudara. Sabzi, dan kemudian meletakkan roti gosong di depan ayahku, kata Pak Abdul Kalam. Dia bercerita lagi, kemudian aku menunggu untuk melihat apakah ada yang memperhatikan roti gosong itu. Aku melihat ayahku datang ke meja makan, melihat sabzi dan roti gosong di sana. Kemudian dia duduk, ayahku duduk di meja makan itu, dan dengan tenang dia makan rotinya. Dan kemudian dia mengajakku ngobrol, bertanya tentang bagaimana hari-hariku di sekolah hari ini. Pak Abdul Kalam melanjutkan bercerita, aku tidak ingat apa yang kukatakan kepadanya malam itu. Tapi ada satu hal yang aku ingat. Malam itu aku mendengar ibu meminta maaf kepada ayah atas roti gosong itu. Dan aku tidak pernah lupa apa yang ayahku katakan kepada ibuku. Ayahku mengatakan, sayang, gak apa-apa, aku suka kok roti gosongnya. Malam itu ayah mendatangiku sebelum aku tidur, menciumku dan mengucapkan selamat malam. Dan di tempat tidur di kasurku itu aku bertanya kepada ayah, ayah, memangnya benar ayah benar-benar menyukai roti gosong yang dibuat oleh ibu? Ayahku kemudian memelukku sambil berkata, nak, ibumu melalui hari yang berat dengan pekerjaannya hari ini. Dan dia benar-benar lelah. Roti gosong tidak akan pernah menyakiti siapapun. Tapi kalau perkataan kasar, itu akan menyakiti. Kau tahu nak, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna. Dan orang yang tidak sempurna. Ayah pun bukan ayah yang sempurna. Bukan lelaki yang terbaik, bahkan ayah juga melakukan kesalahan kepada ibu. Dan telah belajar menerima ketidaksempurnaan itu. Saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat kisah ini, sikap rendah hati, mau minta maaf, mau memaafkan, apakah membuat keluarga dari Bapak Abdul Kalam menjadi tidak baik? Tidak, saudara. Ya, kemauan minta maaf dan memaafkan membuat keluarganya menjadi tetap baik dan harmonis. Tapi coba bayangkan, jika hari itu ada seorang suami yang ketika makan roti gosong dia marah-marah dan mengatakan mungkin satu kata saja pada istrinya, goblok. Ceritanya akan beda, saudara. Ya, akan ada hati yang terluka hari itu. Dan keluarganya akan menjadi kehilangan persatuan, kehilangan keharmonisan. Bahkan mungkin bibit pertengkaran lah yang akan muncul di keluarga mereka, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah contoh kedua. Sikap orang yang rendah hati. Mau belajar memaafkan, belajar meminta maaf. Jadi memang yang namanya rendah hati, itu bibit persatuan, saudara. Butuh rendah hati kalau mau minta maaf. Butuh rendah hati juga untuk memaafkan. Ya, rendah hati adalah bibit persatuan dimanapun dia berada. Yang ketiga contohnya apa orang rendah hati? Orang yang rendah hati punya sifat tidak suka bertengkar, saudara. Tidak suka bertengkar. Orang yang memiliki kerendahan hati yang dikatakan oleh firman tadi, saudara, akan mengusahakan persatuan, akan mengusahakan kerukunan. Karenanya dia punya sifat tidak suka bertengkar dengan orang lain. Misalnya sekalipun dia diperlakukan tidak baik, orang rendah hati tidak suka dengan pertengkaran. Dan biasanya dia akan undur dari pertengkaran. Seperti yang diajarkan firman Tuhan. Undurlah sebelum pertengkaran dimulai. Nah, ini orang rendah hati. Ya, kalau ada hal yang mungkin sekalipun gak enak buat dia, dia memilih undur dari pertengkaran. Dia menjaga hatinya supaya tetap sabar. Menjaga supaya tindakan dan ucapannya
tidak balas menyakiti orang itu, saudara. Dia juga akan mengkoreksi diri, apa aku ya yang salah? Adakah yang perlu aku perbaiki? Dan tidak lupa, dia akan mendoakan orang yang menyakiti hatinya itu, saudara. Itu butuh kerendahan hati untuk tidak memulai pertengkaran, saudara. Butuh kerendahan hati untuk tidak memulai pertengkaran. Kalau berhadapan dengan perbedaan, orang rendah hati akan berusaha untuk menemukan cara agar melalui hidupnya bisa tercipta persatuan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam keluarga, kalau tidak ada rendah hati, pasti bertengkar, saudara. Suami istri, kalau tidak belajar rendah hati, pasti ada yang terluka. Pasti ada pertengkaran di sana. Contoh sederhana, yang satu kalau mencet odol dari belakang. Yang satu kalau mencet odol dari tengah, saudara. Ini kalau tidak ada kerendahan hati, bisa bertengkar, saudara. Ya, bisa bertengkar. Yang satu kalau tidur harus gelap, tidak boleh ada lampu. Sementara yang satu kalau tidur harus ada lampu. Ya, supaya lebih nyaman kalau buka mata ada cahaya. Ini kalau nggak ada kerendahan hati, bisa bertengkar, saudara. Saudara kasih Tuhan, waktu kami menikah, saya dan istri saya menikah, saya baru tahu perbedaan seperti ini. Istri saya kalau tidur, lampunya harus mati semua. Makin gelap, makin baik, saudara. Karena terbiasa seperti itu. Saya sebaliknya, harus ada lampu, saudara. Harus ada lampu kecil lah, harus ada lampu di pojokan kamar lah, saudara. Supaya kalau buka mata nggak gelap ruangannya, saudara. Jadi waktu pertama kali kita menikah, bingung, saudara. Kalau nyalain lampu dia nggak bisa tidur. Kalau dimatiin lampunya saya nggak bisa tidur, saudara. Lalu gimana? Nah, kita belajar saling rendah hati, saudara. Jadi pertama saya beli lampu tidur yang kecil supaya nggak terlalu terang gitu. Tapi ada lampunya. Dan dia berkata, ya sudahlah nggak apa-apa lah. Ya, dia belajar ngalah, saudara. Akhirnya waktu berjalan, saudara, saya belajar. Ya kasihan juga ya istri saya, ngalah terus. Saya berkata kepada dia, ya sudah, coba nanti malam ya, nggak usah pakai lampu, dimatiin lampu tidurnya. Apakah saya nggak bisa tidur? Ya akhirnya bisa tidur juga, saudara. Lu gimana sekarang? Sekarang kalau tidur, saudara, lampunya kita matikan, kita nggak nyalain lampu, tapi ada cahaya dari luar. Saudara. Jadi ada cahaya tapi redup sekali. Di antaranya, saudara, belajar apa? Rendah hati, saling ngalah, ketemu di tengah, saudara. Satu lagi, istri saya kalau makan malam itu keluarganya sebelum menikah dengan saya, saudara. Tadi malam baru saja kita cerita, dia itu kalau makan malam itu jam 5. Saudara, buat saya itu makan sore, saudara. Atau istilahnya snack, saudara. Ya, makan itu jam 5, makan malam. Paling telat mungkin jam 6 itu sudah kelaparan, saudara. Nah, sementara saya dari keluarga makan malam itu jam 7. Ya, bahkan sampai jam 8, saudara. Itu makan malam, saudara. Nah, ketika menikah, jam 5 dia ngejak makan. Ayo makan. Loh, saya mikir, masih jam 5 kok sudah makan. Ini kan makan sore. Makan malam ya jam 7, bukan jam 5. Saudara. Tapi kalau nunggu dia jam 7 baru makan, ya sudah kelaparan, saudara. Sudah keroncongan, mungkin jazz sudah keluar semua, rock dangdut keluar semua sudah. Ya saking laparnya, saudara. Lalu gimana, saudara? Ya belajar. Hari ini kita kalau makan malam, kan dulu saya jam 7, dia jam 5. Sekarang kita makan kira-kira jam setengah 6 sampai jam 6, saudara. Di tengah, saudara. Di tengah, ciptakan persatuan, ciptakan perdamaian, saudara. Belajar rendah hati. Ya, orang yang rendah hati nggak suka bertengkar, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, keluarga saudara, kalau ada rendah hati, nggak akan bertengkar, saudara. Tapi kalau adanya orang yang mauku dan mauku, pasti ada yang terluka. Ya, ada yang kemudian kehilangan damai sejahtera. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, dari beberapa contoh di atas, jelas bahwa rendah hati itu bibit persatuan. Dan yang menarik, kalau Anda membaca dalam Alkitab, bagian-bagian dalam Alkitab yang menuliskan tentang persatuan,
kesatuan, seia sekata, seperasaan, saling mengasihi, satu tubuh, satu roh, saudara. Kalau Anda baca di dalam 1 Petrus, di dalam kitab Efesus, Anda kalau nanti baca Alkitab, coba saudara, perhatikan di sana. Semua yang bicara tentang persatuan, tidak pernah lepas dari satu hal itu. Selalu ada kerendahan hati dituliskan di sana, saudara. Mengapa? Karena memang kerendahan hati bibit persatuan. Kalau mau satu, harus kerendahan hati. Jadi saudara kasih Tuhan, ini hal pertama yang kita bisa lihat tentang kerendahan hati. Kerendahan hati adalah bibit persatuan. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar tentang kerendahan hati? Kerendahan hati itu adalah kunci perkenanan Tuhan atas hidup kita, saudara. Yang kedua ini, kerendahan hati adalah kunci perkenanan Tuhan atas hidup kita. Coba saya tanya, berapa banyak dari saudara mau hidup dalam perkenanan Tuhan? Coba angkat tangan. Nah, semua dari kita ingin hidup dalam perkenanan Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita mau hidup rendah hati di hadapan Tuhan, Alkitab menjamin Anda dan saya pasti hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara, coba bilang kanan kiri saudara, rendah hati pasti diberkati. Nah, rendah hati pasti diberkati, saudara. Karena apa? Itu yang jamin bukan saya. Alkitab yang jamin. Orang rendah hati pasti diberkati. Apa saja berkat kerendahan hati? Saya mau tunjukkan kepada saudara. Apa saja sih berkat dari rendah hati? Yang pertama, enggak usah dibuka, saya baca cepat aja. Mazmur 22, dari Mazmur 22 ayat 27. Berkat kerendahan hati adalah akan makan dan menjadi kenyang. Ini berkat apa? Puas. Ada orang kerja enggak puas, makan enggak puas, saudara. Selalu kurang. Tapi orang yang rendah hati, Mazmur 22 ayat 27, akan makan dan menjadi kenyang. Yang kedua, Mazmur 25 ayat 9, orang rendah hati dibimbing Tuhan dan diajarkan jalan-jalan Tuhan. Dibimbing Tuhan dan diajarkan jalan-jalan Tuhan. Apa artinya? Tidak ada jalan buntu dalam hidupnya, saudara. Jalan Tuhan, gak pernah ketemu jalan buntu. Jadi kalau orang diajari jalan Tuhan dalam hidupnya, mau tantangan seperti apapun, dia tidak pernah ketemu jalan buntu. Selalu ada jalan. Karena jalan Tuhan diajarkan kepada orang yang rendah hati. Mazmur 34 ayat 3, orang rendah hati akan bersuka cita. Boleh ada masalah, tapi orang rendah hati tidak akan pernah kehilangan sukacita. Akan tetap bersuka cita. Kemudian yang keempat, Mazmur 37 ayat 11, orang rendah hati akan bergembira dan mendapatkan sejahtera berlimpah-limpah daripada Tuhan. Yang kelima, Mazmur 149 ayat 4, orang rendah hati dimahkotai dengan keselamatan. Apa artinya? Ada masalah pun tidak pernah kalah. Selalu selamat, saudara. Ada masalah kayak apapun tidak pernah kalah. Tuhan memahkotai dia dengan keselamatan. Boleh ada tantangan, boleh ada persoalan, boleh ada masalah. Tapi orang yang hidup rendah hati di hadapan Tuhan tidak pernah kalah, saudara. Karena Tuhan membela dia, saudara. Kemudian yang keenam, Amsal 3 ayat 34. Orang rendah hati mendapat belas kasihan, belas kasih karunia dari Tuhan. Bahasa Inggrisnya dipakai kata grace. Kasih karunia akan turun dalam hidup orang yang rendah hatinya di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita tadi berkata mau dapat perkenanan Tuhan, ini kuncinya, saudara. Harus hidup rendah hati. Grace, kasih karunia akan turun dalam hidup kita. Kalau hidupnya rendah hati. Yang ketujuh, orang rendah hati apa berkatnya? Amsal 18 ayat 12. Mendapat kehormatan yang dari Tuhan. Bicara apa ini? Diangkat. Promosi, saudara, daripada Tuhan. Bukan mempromosikan diri. Tuhan yang mempromosikan hidupnya. Tuhan yang mengangkat hidupnya, saudara. Amsal 18, 12. Dapat kehormatan dari Tuhan. Yang kedelapan, orang rendah hati apa berkatnya? Amsal 22 ayat 4 mengatakan, orang rendah hati akan diberkati Tuhan dengan kekayaan, kehormatan, kehidupan, saudara. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ini bukan janji manusia, saudara.
Ini janji Tuhan. Gimana hidupnya supaya dapat kekayaan dari Tuhan, kehormatan, kehidupan, rendah hati. Saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau saya tanya kepada saudara, dari semua janji tadi yang baru saja kita dengar, adakah satu saja yang kita tidak mau terima dalam hidup kita? Ada? Satu saja yang aku nggak mau diberkati Tuhan. Aku nggak mau terima kehormatan dari Tuhan. Aku tidak mau terima jalan-jalan Tuhan. Aku nggak mau dibimbing Tuhan. Ada satu saja yang saudara nggak mau? Saya percaya nggak ada. Saudara. Semua kita pengen terima semua yang terbaik daripada Tuhan dalam perkenanannya. Saudara. Sekali lagi, kuncinya satu. Hiduplah rendah hati, saudara, di hadapan Tuhan. Kenapa sih rendah hati di hadapan Tuhan bisa menjadi kunci perkenanan Tuhan untuk turun dalam hidup seseorang? Karena orang rendah hati itu biasanya orang yang gampang nurut sama kehendak Tuhan. Orang rendah hati adalah orang yang gampang dibentuk oleh Tuhan. Orang rendah hati adalah orang yang gampang percaya kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan tidak mudah marah kepada Tuhan, saudara. Karena apa? Rendah hati. Ingat tadi di poin pertama, rendah hati bibit persatuan. Termasuk dengan Tuhan pun itu akan bekerja, saudara. Dia ingin punya persatuan dengan Tuhan. Karena itu dia juga hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak mudah marah, gampang dibentuk, gampang nurut, saudara. Saya akan tunjukkan contoh dalam Alkitab. Mari kita lihat Markus 7. Ayat 25 sampai yang ke-30. Saya baca buat kita semua Markus 7 ayat 25 sampai 30. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kata Yesus kepada perempuan itu, karena apa? Kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kalau kita lihat kisah ini saudara, apa kunci ibu tadi mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus? Rendah hati saudara. Punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau ibu ini tidak punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, dia akan pergi saudara. Dia gak akan terima mujizat dari itu. Tersinggung, dikatakan anjing saudara. Ya rasanya kok kasar. Tapi ini ibu punya kerendahan hati luar biasa. Ketika Tuhan bilang anjing sekalipun, dia berkata benar Tuhan. Tapi kan anjing juga dapat remah-remah. Dan Tuhan Yesus berkata apa tadi? Karena perkataanmu itu, anakmu sembuh. Setan itu sudah keluar. Rendah hati saudara. Saya tunjukkan lagi contoh. Tadi kita lihat Markus 7 ayat 25 sampai 30. Sekarang kita lihat Markus 7 ayat 32 dan ayat 33. Markus 7 ayat 32 dan 33. Maju sedikit. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saudara kasih Tuhan, kalau Anda baca terjemahan lain, ini adalah Tuhan Yesus meludah di tangan, lalu dengan ludahnya ini dia oleskan ke lidahnya orang yang tadi tuli dan gagap itu. Jadi bahasa Jawanya idunya saudara, itu dioleskan ke orang yang tuli dan gagap. Coba saudara kalau Anda perhatikan, orang itu penyakitnya tuli dan gagap, bukan buta. Jadi dia lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau dia buta kan nggak tahu. Saudara. Tuhan Yesus depannya ngolesi, dia nggak tahu. Ini orang nggak buta. Dia lihat Tuhan Yesus lalu menempelkan di lidahnya. Kalau orang ini nggak cukup rendah hati, dia akan menghindar.
dia akan marah, tersinggung dan pergi dan tidak terima mujizat. Saudara. Ya, kenapa dia sembuh? Rendah hati. Maju lagi, tadi Markus 7 saudara. Markus 8 ayat 22 sampai 24. Markus 7 kita lihat dua contoh. Markus 8 ayat 22 dan 24. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu apalagi? Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ini ada lagi. Orang buta minta disembuhkan sama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ludahi. Di matanya. Ini orang boleh buta. Tapi orang kalau diludahi di mata, pasti tahu kalau dia diludahi. Saudara. Apalagi kalau Anda baca cerita itu, dia tidak langsung sembuh. Tadi dikatakan Tuhan Yesus tanya, "Sudah kamu lihat sesuatu?" Sudah lihat orang tapi belum jelas. Tidak langsung sembuh loh saudara. Diludahi oleh Tuhan Yesus. Apa dia marah? Tidak saudara. Punya kerendahan hati. Terima mujizat. Akhirnya dia pulang sembuh. Saudara kasih Tuhan, coba kita perhatikan. Berturut-turut dicatat. Markus pasal 7 tadi kita baca 2 contoh. Dan Markus pasal 8. Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan diawali cara-cara yang tidak lazim. Dan sebetulnya bisa menimbulkan tersinggung, kemarahan bagi orang yang minta mujizat. Tapi Alkitab menceritakan 3 orang tadi semuanya terima mujizat. Karena apa? Punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mau diapa-apake sama Tuhan Yesus, tetap saja rendah hati di hadapan Tuhan. Terima mujizat. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang tidak bersikap seperti mereka. Ketika dengar perkataan Tuhan, marah, saudara. Tersinggung, contohnya orang Farisi ahli Taurat, saudara. Ketika Yesus mengatakan sesuatu yang mereka tidak sukai melalui firman-Nya, mereka marah. Kemudian menolak firman. Ya, banyak murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus di Yohanes 6 ayat 66, saudara. Sejak hari itu banyak murid-muridnya meninggalkan dia, saudara. Atau ada orang yang diproses Tuhan, proses waktu. Waktunya belum selesai. Sudah kecewa sama Tuhan. Ingin pergi dari Tuhan. Ya marah sama Tuhan, saudara. Kenapa bisa begini? Belum cukup mau rendah hati di hadapan Tuhan, saudara. Ya belum cukup memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, saudara. Saudara kasih Tuhan, awal tahun kemarin, saudara, 2020, ya saya tahu kita tahu istri saya mengandung itu bulan Juli akhir, yaitu jadi kado pernikahan kami, saudara. Ulang tahun pernikahan. Bulan Juli positif. Ya Tuhan memang ajaib, saudara. Nah, berapa bulan sebelumnya, saudara, ada seorang menemui saya. Dia juga sempat WA, saudara. Dia nawari, saudara. "Pak, saya mau menawarkan. Saya lihat Bapak kan sudah lama belum punya anak. Di daerah Bandungan, Pak, itu ada seorang dukun. Ya, nggak usah bawa apa-apa, datang nggak usah bawa apa-apa, tak anter, Pak. Ya, siapa tahu lewat dukun itu Bapak nanti punya momongan." Bayangkan, saudara, hamba Tuhan ditawari pergi dukun. Tidak cuma sekali, saudara, berkali-kali. Bahkan ketika dia ke rumah saya, dia masih nawari, "Pak, gimana tawaran saya? Ayo Pak, kapan Bapak ada waktu? Saya antar ke daerah Bandungan. Itu ada seorang mbah. Itu sudah banyak kok Pak yang berhasil. Kalau Bapak mau, saya ajak ke sana. Siapa tahu bisa punya momongan." Bayangkan, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Saya membayangkan, aduh gimana ya? Hamba Tuhan kok ditawari pergi dukun. Tapi satu hari, saudara, ketika dia ke rumah, ya menawarkan lagi. Saya bilang, "Enggak usah, Pak. Saya percaya Tuhan saya bisa beri kami anak." Saya bilang dia ke sini. Ya seperti itu. Dan betul saudara, setelah berapa bulan kemudian istri saya ketahuan positif hamil. Berapa waktu berikutnya
Ada kesempatan orang itu ke rumah saya lagi. Apa yang saya lakukan? Box bayi saya pajang di ruang tamu, saudara. Kereta dorong bayi saya pajang di ruang tamu, saudara. Ya, waktu dia masuk dia lihat itu. Sampai hari ini sudah tidak nawari lagi, saudara. Ya, supaya dia tahu kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya, saudara. Ya, saudara. Ya itu, saudara. Ya ditawari. Prosesnya belum selesai. Sudah ada yang nawar ya. Tinggal berapa bulan ada yang nawari. Pak, ayo pergi dukun, saudara. Ya rasanya lucu ya. Hamba Tuhan kok ditawari pergi dukun. Tapi siapa tahu, saudara. Ada anak-anak Tuhan yang dalam proses waktu gak tahan lagi. Tuhan kelamaan. Tuhan kesuwen. Aku sudah gak sabar pengen kaya. Sudah gak sabar pengen punya anak. Sudah gak sabar pengen punya apalah yang aku minta daripada Tuhan. Dan dia memutuskan pergi ke dukun. Ke paranormal. Karena kecewa. Nunggu waktu Tuhan kok gak sampai-sampai, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, penting sekali untuk kita punya kerendahan hati dalam hidup kita. Karena dua hal ini kita belajar. Satu, kerendahan hati itu bibit persatuan. Dimanapun ada kerendahan hati, di situ persatuan akan muncul, saudara. Yang kedua, kerendahan hati adalah kunci perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Jadi kalau ada dari kita pengen hidup tahun 2021 yang mungkin gak tahu seperti apa. Tapi yang jelas aku pengen hidup dalam perkenanan Tuhan. Milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan masih izinkan diproses, ya jangan memberontak. Ya kalau Tuhan belum jawab doa, ya jangan keburu marah dan kecewa, saudara. Karena itu saudara kasih Tuhan, mari biarlah ini jadi doa kita bersama. Supaya kita memiliki kerendahan hati. Seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita. Dan saya berdoa firman Tuhan boleh jadi bekal rema buat hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kami satukan hati berdoa Tuhan. Berilah kami kerendahan hati, terutama kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan, agar hidup kami dapat perkenanan Allah. Ya Tuhan, dan juga dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa persatuan, keharmonisan, kedamaian Tuhan. Karena kami orang-orang yang punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema buat kami menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Mungkin hari-hari ini kami sedang menghadapi hal-hal yang membuat hati kami panas, membuat hati kami marah, menggoda kami untuk kecewa, menggoda kami untuk tidak setia, menggoda kami untuk memberontak, menggoda kami untuk melakukan hal yang jahat Tuhan. Tapi kami dengar firman-Mu hari ini, biarlah kami memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi ini saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 17 Januari 2021 diadakan tetap pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan berita muda Samuel Lloyd Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Minggu depan di dalam ibadah raya akan diadakan sakramen perjamuan kudus dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat lebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu pulang. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah onsite di gereja adalah sebagai berikut, yaitu tubuh dalam kondisi sehat, batas usia 12 sampai dengan 60 tahun mengikuti protokol kesehatan yang ada, sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi pendaftaran melalui WA atau SMS ke nomor 0896 1606 1601 dengan menyatakan nama, usia dan nomor yang dapat dihubungi. Pendaftaran ibadah dibuka pada hari kerja dari Senin sampai Jumat dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk segera pulang ke rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya kerumunan.
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu bisa pagi berdiri bersama-sama. Kita boleh menerima akan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mengucap syukur Tuhan buat kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan menyerahkan buat setiap jemaat Tuhan ke dalam penyertaan, perlindungan dan anugerah Tuhan. Untuk Kau sendiri yang menjagai dan memberikan perlindungan atas kehidupan kami semua. Sidang jemaat kasih Tuhan pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga.